bergabung. Ya. Kita tak terasa, mudah-mudahan waktu kita jamnya sama. Sekarang sudah jam 7 tepat ya. Aduh, ini biasanya ada Bu Marmi nih yang menandakan waktu ya. Bapak Ibu, karena jamnya sudah jam 7 tepat, itu artinya kita akan mulai. Kita punya PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, ini ada sedikit. Oh, oke, sudah beres. Dia punya permasalahan internet ya. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali kita punya PRT pada malam hari ini, kita akan bersama menyanyikan sebuah pujian pembuka yang diambil dari PKJ 16. PKJ 16 yang berjudul Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira. PKJ 16 berjudul Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira akan menjadi pengantar kita memasuki PRT ini. Dengan pujian pembuka selesai, kita akan masuk kepada doa pembuka. Doa pembuka saya dapat info yang akan bertugas adalah Ibu Agustina Supriyanti. Kepada Ibu Agustin, waktu dan tempat dipersilakan. Ibu Agustin itu istri saya, Pak. Betul, Pak Puji. Betul sekali. Ya. Berarti nggak salah sekali. Ya. Yang berdoa pembuka ya. Bentar. Ya. Halo Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam kasih Tuhan. Bapak yang ada di sorga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan, yang dimana Tuhan dari pagi sampai malam ini Tuhan telah memberkati kami. Kiranya Tuhan Yesus juga menyertai kami, dimana pada malam hari ini kami akan ibadah Tuhan melalui online ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai semua peralatan kami yang mendukung untuk ibadah malam hari ini. Khususnya kepada Bapak Samuel yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau pakai Tuhan, Engkau urapi Tuhan, di mana Tuhan akan menyertai di dalam penyampaian firman Tuhan. Berkati semua Tuhan, jemaat yang pada malam hari ini sudah mengikuti online Tuhan. Berilah mereka kasih, berikan mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan. Tuhan yang ada di sorga, kami juga berdoa kepada saudara-saudara yang lain Tuhan yang belum bergabung pada malam hari ini. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati mereka. Bapa yang ada di sorga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Amin.
Terima kasih untuk Ibu Agustina Supriyanti. Ya, tadi Pak Puji sempat memberikan apa? Oh, itu istri saya, betul itu maksudnya ya. Ya, Bapak Ibu, bacaan kita pada malam hari ini yang mengantar renungan kita diambil dari 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayatnya yang pertama hingga ke-13 ya. 1 Samuel 16 ayat pertama sampai dengan 13, kita akan mendengarkan pembacaannya. 1 Samuel 16 ayat pertama sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab 1 Samuel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. firman Tuhan. Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, Adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, Orang ini pun tidak dipilih Tuhan. demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, Semuanya ini tidak dipilih Tuhan. lalu Samuel berkata kepada Isai, Inikah anakmu semuanya? jawabnya, Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. kata Samuel kepada Isai, Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ya, demikianlah bacaan Alkitab kita yang berbahagia, yang setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tema kita hari ini adalah ilusi perspektif. Gitu ya. Ini apa tuh Pak Sam temanya? Susah mendio. Ilusi ini Pak Sam mau belajar ngajarin kita jadi pesulap apa ya? Ilusi perspektif gitu ya. Atau apa sih? Bapak Ibu, sebenarnya kalau bicara ilusi perspektif itu kan ilusi itu berarti sesuatu yang apa ya? Boleh dibilang sesuatu yang
apa ya, bukan samar-samar, tapi kayak iya apa enggak gitu ya. Bahkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa ilusi itu adalah sesuatu yang artinya angan-angan, hanya dalam angan-angan, hayalan, pengamatan yang tidak sesuai dengan penginderaan. Bahkan adjektifannya atau ininya, kata sifatnya tidak dapat dipercaya, palsu. Nah, ketika digabungkan dengan perspektif, maka tema kita hari ini kita akan banyak berbicara soal perspektif yang menipu kita, perspektif yang palsu. Sebelum kita mencoba merenungkan lebih dalam, saya mengajak kita semua untuk menonton sebuah klip video. Mudah-mudahan klip videonya ini belum pernah ditayangkan gitu ya. Saya tadi nyari ilustrasinya agak sulit di bagian ini, khususnya yang dalam bahasa Indonesia gitu ya, supaya memudahkan kita. Nyari yang di bahasa Indonesia itu agak sulit. Kalau bahasa Inggris dan yang bahasa Thailand itu banyak, tapi yang bahasa Indonesia film pendeknya sedikit. Kita coba lihat dulu tayangan ini sebentar. Halo. Siapa lagi yang ngambil kalau bukan kamu? Kamu orang terakhir yang ada di kafe ini. Tapi beneran bukan saya. Udah. Jadi kamu pulang jam berapa semalam dari kafe? Hah? Hah? Jaket. Ini Ratna dan ini Rino, pacarnya. Ya, dan mereka bahagia. Ini mereka, ini aku. Ini mereka, ini aku. Ini mereka, ini aku. Mata Ratna, aku selalu menjadi cowok yang bikin kacau. Gara-gara kejujuran aku. Sekarang aku bisa menyelamatkan Ratna, tapi nggak semudah itu. Karena kejujuranku adalah kesialan bagi Ratna. Rambut aku bagus nggak? Bagus. Sejak SMA, aku selalu berkata jujur untuk Ratna. Ratna, kayak bagus yang kemarin deh. Parjo! Kita bekerja di tempat yang sama, tapi keadaan tidak jauh berbeda. Wah, bener nih. Tapi Pak, Kamu tahu gak? Ini kamu harus bayar pakai gaji kamu. Pak, bukan Ratna yang salah, tapi bukan parkir itu. Dia langsung ngasih ababa parkir. Terus. kan Parjo, gara-gara kamu sih nggak bisa pulang kan kita. Oh, tapi kan, aduh. Ratna, ada handphone ketinggalan nih. Ya udah, aku taruh sini ya. Sini ya. Buka. Oh, dorong. Mbak, lihat HP ketinggalan tadi nggak? Oh, nggak ada HP ketinggalan tuh, Bu. Oh, Ibu nyari handphone. Ada nih, Bu. Makasih ya, Mas ya. Gini dong, Mbak, kayak Masnya, jujur. Bahkan saat aku jujur untuk orang lain, ternyata Ratna juga yang kena. Aku jujur, Ratna yang sial. Tapi sekarang aku harus jujur. Walaupun akan bikin Ratna sial, sedih, dan mungkin dia akan membenciku seumur hidup. Itu dulu saya. Maaf, Pak. Pak, saya tahu siapa pelaku sebenarnya. Jawabannya ada di handphone ini.
Bawa dia. Kerja, masuk. Kejujuran belum tentu bikin aku naik jabatan, apalagi dapetin Ratna. Malahan aku membuat Ratna jadi kehilangan Rino, pacarnya. Tapi seenggaknya aku berhasil menyelamatkan Ratna. Ya, Bapak Ibu, videonya masih panjang, cuman cukup sampai di situ saja. Nah, tapi apa sih yang mau saya coba angkat? Yang saya coba angkat dari video ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat itu mengisahkan tentang dua orang gitu ya, orang yang berteman dari sejak SMA gitu ya. Yang satu namanya Ratna, yang laki-laki namanya Parjo gitu ya, dan juga ada satu pacarnya yang bernama Rino begitu ya. Dikatakan memang begitu bahagia dan segala macamnya. Namun Bapak Ibu, kalau kita lihat si Parjo ini kan jadi batu sandungan nih untuk kehidupan si perempuan tadi. Ya, kalau kita lihat. Tetapi kalau kita lihat di scene pembuka, karena si perempuan tadi itu dianggap yang paling terakhir, ya pada saat video ini dibuat mungkin zaman itu CCTV belum terlalu lumrah lah ya. Handphone aja kalau kita lihat tadi handphonenya itu cuma satu gitu kameranya. Memang ini videonya lama banget, saya pernah pakai dulu untuk ilustrasi juga. Mudah-mudahan bukan di PRT ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, selalu yang dituduh adalah yang terakhir keluar. Siapa yang terakhir keluar? Kan kamu yang bertanggung jawab atas ini. Akhirnya apa? Di dalam kesempatan itu kita bisa lihat si Parjo ini bilang ketika diinterogasi, saya tahu kebetulan karena saya balik lagi ngambil jaket dan menyempatkan diri untuk merekam. Ya, jadi bukan si perempuan itu yang si Ratna itu yang keluar terakhir, melainkan si Parjo jadinya yang keluar paling terakhir dan merekamlah di situ siapa yang mengambil uang dari cash drawer-nya itu, dari mesinnya itu, semua uangnya. Ternyata yang mungkin dalam pandangan kita kalau lihat ini mah paling si Parjo lagi nih urusannya. Ternyata di akhir justru seorang yang dianggap bahagia, yang membahagiakan si perempuan ini justru yang menjadi pencuri, justru yang menghambat karirnya, justru yang menjadi batu sandungan. Orang yang berkata jujur ini justru dialah yang menyelamatkan dalam tanda kutip. Walaupun dia bilang di terakhirnya, walaupun mungkin ini jadi sebuah batu sandungan lagi karena karena terpisah dengan si pacarnya si Ratna ini. Tetapi Bapak Ibu, apa yang mau saya coba angkat? Yang saya coba angkat adalah bahwa kadang kita punya pandangan yang sama kayak tadi yang si sebelum orang yang interogasi itu owner kafenya. Kita punya pandangan bahwa orang ini orang terakhir, pasti kamu yang mengambil. Kita terjebak di dalam perspektif atau cara pandang yang menurut kita benar, namun sebenarnya cara pandang itu tidak dapat dipercaya. Ini juga yang terjadi di dalam bacaan kita, Bapak Ibu. Ketika kita melihat 1 Samuel 16, ini merupakan kisah di mana Daud diurapi menjadi raja. Pada saat itu, Bapak Ibu, de facto dan de jure, itu masih ada rajanya Israel. Karena kita ingat, Samuel, bukan Samuel yang lagi ngomong ya, Samuel yang di Alkitab, maksud saya Bapak Ibu, Samuel yang di Alkitab itu kan menjadi hakim terakhir. Karena selama itu, bangsa Israel dipimpin oleh hakim ya. Setelah Yosua lalu masuk kan hakim-hakim. Dipimpin oleh hakim. Hakim terakhir ini mengurapi raja. Ketika bangsa Israel meminta raja, diurapilah Saul. Nah, di dalam situasi kita ini, di dalam situasi bacaan kita saat ini, Saul itu masih berkuasa. Secara de facto, secara de jure, secara hukum, secara fakta, Saul masih berkuasa. Tetapi masalahnya adalah bangsa Israel adalah bangsa yang teokrasi. Apa itu Pak Sam teokrasi? Teokrasi adalah kepemimpinan kemasyarakatannya. Semuanya pusatnya kepada Allah. Ya. Kalau demokrasi kan berpusat kepada rakyat dan demografinya. Nah, kalau teokrasi, berasal dari kata theos, itu pemerintahannya berpusat kepada Allah. Ketika Allah sudah menolak, di dalam bacaan kita bisa lihat berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul. Ini menjelaskan kondisi Samuel yang mengurapi Saul karena apa? Karena dia melihat bahwa Saul telah jauh. Ya, Saul
telah hidupnya itu jauh lah dari apa yang seharusnya. Sebagai pemimpin bangsa Israel harusnya hidup menurut kehendak Allah, ini justru melakukan hal yang di luar kehendak Allah, di luar perintah Allah. Makanya di sini Tuhan berfirman kepada Samuel untuk mengisi tabung tanduk dengan minyak. Artinya adalah Samuel ditugaskan mengurapi seorang raja. Makanya kita bisa lihat di ayat 2, Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Karena apa? Kalau Saul sampai mendengar bahwa raja yang ini belum selesai jabatannya, diurapi raja baru, berarti ini Samuel mau mengkudeta nih. Kepemimpinan Saul mau dikudeta. Kalau Saul sampai dengar itu, matilah si Samuel ini. Ia akan membunuh aku. Karena apa? Secara de facto, secara de jure, Saul masih berkuasa. Cuma masalahnya adalah Tuhan telah tidak berkenan kepada Saul. Tuhan telah menolak Saul. Tuhan telah menolak. Makanya Tuhan pun mengajarkan kepada Samuel, ya udah gini, bawa seekor lembu muda, bilang mau mempersembahkan korban. Undang seorang yang bernama Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Di dalam bagian ini Bapak Ibu, Samuel sempat ragu. Kita bisa lihat. Hakim Samuel yang menjadi hakim terakhir, dia sempat ragu. Dan pada saat itu Samuel pun sudah tua. Karena kalau kita lihat nanti di pasal-pasal berikutnya, ketika Daud di dalam pelarian, Samuel itu mati. Kan? Matilah Samuel ketika dia sudah jalan. Di dalam bagian ini Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa sebelumnya Bapak Ibu, apakah suara saya masuk? Kedengeran? Oh, masuk. Masuk, Pak. Siap. Putus. Ngecek aja Bapak Ibu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Samuel itu sangat ketakutan. Karena, wah ini masih ada raja yang berkuasa, dia yang ngurapin, Tuhan menyuruh lagi. Makanya Tuhan pun mengajarkan kepada Samuel, ini yang harus kamu perbuat. Ini yang harus kamu lakukan. Dan kalau kita lihat ketika bertemu dengan Isai, setelah Samuel bertemu dengan Isai, dia dia berbicara dan juga ketika memasuki tempat di mana Isai telah dikuduskan gitu ya, anak-anaknya semua diundang pada saat itu. Dan ketika melihat Eliab anak Isai, Samuel langsung berpikir, oh ini nih, kayaknya Tuhan nunjuk ini nih, karena apa? Melihat perawakan yang tinggi, parasnya, oh ini mah karakter raja pisan, ya mah cocok lah, badannya kekar, tampangnya ganteng, ya, parasnya baik, gitu ya. Ini cocok nih jadi raja, ini kayaknya fitinya oke lah, kelakuannya bagus lah, cocok lagi ini jadi raja. Tapi apa? Tuhan kembali mengingatkan. Di sini Tuhan bilang, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab apa? Aku telah menolaknya. Tuhan dengan tegas bilang kepada Samuel, berfirman. Pada saat itu Samuel, oh ini kayaknya ini nih, oke lah, udah siap-siap pengurapan kepada Eliab. Tapi Tuhan langsung ngomong, bukan dia. Jangan sampai kamu ngurapin, karena apa? Saya udah nolak. Bukan dia orangnya, yang lain. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat. Dalam bagian ini, Tuhan mengajarkan kepada Samuel, di masa tuanya, di tengah penyesalannya, yang telah mengurapi Saul, karena dia harus mengikuti permintaan bangsa Israel. Di tengah penyesalannya itu, Tuhan mengajak Samuel melihat bahwa apa yang dilihat kita, apa yang menjadi standar kita, yang menjadi perspektif kita, bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan ini dibuktikan ketika anak-anak Isai semua dipanggil. Abinadab, kita bisa lihat di situ ya. Abinadab lewat, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Syama lewat, sampai habis semua. Kalau kita dengar di pembacanya terakhir, sampai ada pembacaan sampai orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Menggambarkan bagaimana
kondisi Samuel ketika ngomong kalimat-kalimat yang sama, dia geleng kepala juga, istilahnya Isai pun juga bingung gitu ya. Jadi yang mana? Sampai Samuel juga bingung, akhirnya yang Tuhan ini yang mana? Dan terakhir kalau kita bisa lihat, ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Nadanya di sini Bapak Ibu, ini udah nada kayak kesal juga. Jadi yang mana? Karena apa? Samuel pun bertanya dalam hatinya, Tuhan, kalau semuanya udah dihadirkan, tapi nggak ada yang kau pilih, ini jadinya ke siapa? Sebenarnya kamu ini ngutus aku untuk mengurapi siapa? Timbul pertanyaan. Makanya di dalam keputusasaan itu, Samuel bertanya kepada Isai, ini udah semua nih, beneran nih. Ya, ini udah semua anak-anaknya. Kalau enggak, ini nggak bakalan selesai. Karena apa? Tuhan menyuruh saya datang ke kamu untuk mengurapi seorang. Tapi dari semua yang datang, Tuhan itu nggak menghendaki, nggak ada yang menghendaki. Jadi gimana? Apa masih ada lagi nggak? Masih ada sisa? Ya boleh bilang masih ada lagi nggak ini? Akhirnya Isai ngomong ada satu lagi. Cuman dia lagi mengembalakan kambing domba, itu yang paling kecil. Akhirnya Samuel dengan harapan terakhir, Samuel bilang, oke, panggil dia. Kenapa? Kalau enggak, kita nggak akan selesai. Dan selesainya itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan duduk makan. Jadi memang Bapak Ibu di dalam tradisi masyarakat Israel, kalau kita lihat, tradisi masyarakat Israel adalah kalau udah selesai deal gitu ya, dealnya ditutupnya dengan apa? Ditutupnya dengan makan bersama. Ketika sudah deal, kita akan duduk makan bersama, ngobrol-ngobrol di situ. Itu closing-nya seperti itu. Jadi memang ketika kita bilang, oh acara ditutup dengan makan bersama, itu bukan sebuah tradisi yang diada-adain, tapi memang sejak zaman Alkitab itu sudah ada. Ya, Bapak Ibu. Dan di dalam masyarakat Yahudi, kalau sudah deal, oke, acara ditutup dengan makan. Itu menjadi tanda kebersamaannya. Ketika Isai menjemput Daud gitu ya, memanggil Daud, suruh pulang, datang gitu ya. Tuhan pun berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Tapi apa kalau kita lihat Bapak Ibu, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Ya. Kalau kita lihat dengan yang pertama, kalau kita bandingkan, ketika Eliab lewat, perawakan tinggi, parasnya bukannya elok di sini ya, parasnya itu garang lah boleh dibilang. Ini berbeda dengan Daud. Parasnya elok, matanya indah, kemerah-merahan. Tidak nggambarin lelaki yang gereng banget istilahnya. Masih anak-anak. Tapi justru di dalam hal inilah Tuhan berfirman, urapi dia. Samuel pada saat itu kalau kita lihat, memang mengambil tanduk. Tapi mungkin juga di dalam hatinya, kalau kita memposisikan diri sebagai Samuel, kita sambil bertanya. Dengan Isai pun juga mungkin bertanya, yang benar yang ini. Tapi apa di sini kita lihat, inilah dia. Ketika akhirnya Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak, Daud diurapi. Dan sejak hari itu dan seterusnya kita bisa lihat apa? Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Bangkitlah Samuel menuju Rama. Apa yang mau kita coba cek dari hal ini Bapak Ibu? Kadang pandangan kita itu melihat apa yang di depan saja. Melihat apa yang di depan mata. Melihat apa yang menjadi yang kalau A, ya A. Kita tidak membuka kemungkinan bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita selalu berusaha di dalam hidup ini, segala sesuatunya menurut kehendak saya. Hal itulah yang membuat kita menjadi apa? Menjadi terjebak dalam ilusi perspektif tadi. Seperti yang di film tadi, kalau kita lihat si perempuan itu selalu menyalahkan yang laki-laki yang menyelamatkannya kelak. Kalau kita lihat dandanan rambutnya aneh, teman-temannya mah, oh iya bagus. Karena apa? Takut dimarahin. Si cowok yang jujur bilang, jelek bagusan yang kemarin. Memang kesannya nggak enak, tapi apa? Tapi itu menyadarkan supaya si orang ini tidak terjebak dalam ilusi perspektif. Kadang Bapak Ibu di dalam hidup kita terjebak di dalam ilusi perspektif. Kita terjebak dalam pandangan pribadi kita. Kita terjebak dalam menurut hemat saya.
menurut pandangan saya. Dan jarang kita di dalam kehidupan ini berusaha untuk membuka dan mau mengenal perspektif Tuhan. Karena apa? Kita selalu berusaha supaya segala sesuatunya menurut kehendak saya. Kalau pakai doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus kan bilang, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Munya menang ke atas. Kalau doa kita Bapak Ibu kadang bukan menyalahkan, tapi mengungkapkan. Kadang kita membalik doa itu. Dia bukan kehendakmu yang jadi, melainkan kehendakku yang jadi. Kunya menunjuk ke saya, menunjuk ke diri kita. Ada kalanya Bapak Ibu, kita selalu berusaha seperti itu. Kita pun akhirnya terjebak dalam pengetahuan kita sendiri. Saya bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kenapa ada ayat Alkitab yang mengatakan gitu? Karena kita banyak bersandar pada pengertian kita sendiri. Melalui firman hari ini Bapak Ibu, pada tengah minggu ini, di tengah puasa kita, aksi puasa kita yang terus berjalan, kita diingatkan lagi untuk bagaimana kita terbuka pada pandangan Allah. Bukan mengandalkan hemat kita, bukan mengandalkan perspektif kita yang bisa saja mengarahkan kita pada kebinasaan, tapi bagaimana kita mengarahkan diri secara penuh untuk memandang segala sesuatu, memilih segala sesuatu, bukan berdasarkan kehendak kita, melainkan menurut kehendak Tuhan. Melalui perenungan ini, di tengah aksi puasa kita ini, kita diingatkan lagi untuk bagaimana caranya menyandarkan hidup kita secara penuh kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan mengingat yang pertama. Kita harus punya semangat seperti Ayub, bahwa apa yang ada pada kita, itu bukan punya kita. Tuhanlah yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itulah yang menolong kita untuk bisa melihat bahwa apa yang ada pada kita ini semua adalah anugerah Tuhan, bukan punya kita. Kalau Tuhan mau ambil, sedetik kemudian bisa mau sepersekian detik pun hilang. Itu yang harus kita ingat Bapak Ibu. Supaya kita tidak terjebak pada ilusi perspektif kita, perspektif yang mungkin membawa kita pada kebinasaan, membawa kita pada salah arah, pada kehancuran. Kita harus ingat bahwa apa yang ada di dunia ini semuanya bukan punya kita, itu punya Tuhan. Kesadaran itulah yang menolong kita. Untuk apa? Untuk bisa mengarahkan diri, bisa benar-benar mengarahkan pikiran kita, hati kita, perkataan kita, tindakan kita, perbuatan kita semua. Bahwa sesungguhnya harusnya melalui tindakan hidup kita, kita harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan yang memberikan kepada kita arahan hidup. Bagaimana caranya kita mendapatkan arahan hidup dari Tuhan? Ya, caranya. Kita bisa merenungkan firman Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Saya sibuk, Pak Sam. Jadwal saya dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Pergi waktu matahari belum muncul, pulang matahari sudah nggak ada. Setiap kita nggak ada yang nggak sibuk, Bapak Ibu. Orang yang terlihat tidak sibuk pun, kadang dia sibuk di dalam pemikirannya. Sibuk apa? Sibuk mikirin. Kok sayang orang bilang nggak sibuk? Ada kalanya orang yang tidak terlihat sibuk, sebenarnya dalam dirinya dia sibuk. Ada kalanya orang yang sibuk, terlihat sibuk, sebenarnya dia nggak sibuk. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa pesan saya? Pesan saya adalah milikilah waktu. Bahkan bukan hanya miliki, sediakanlah waktu. Karena apa? Tuhan telah lebih dahulu menyediakan waktu bagi kita. Supaya kita bisa mengarahkan hidup kita, diri kita, segala aspek kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan dan tidak terjebak pada pengetahuan kita sendiri, pada ilusi perspektif kita, maka sediakanlah waktu, usahakanlah dan komitmenkanlah waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan lewat doa, perenungan, bacaan Alkitab, dan juga apa? Bersekutu bersama dengan orang-orang di sekitar kita,
dengan teman-teman kita, bahkan persekutuan kita sendiri dengan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu sebagai pengikut Kristus, kita justru terlena dalam perspektif kita, sudah biasa. Hati-hati Bapak Ibu, kenyamanan membuat kita jatuh dalam pencobaan. Tetapi semangat yang selalu mempertanyakan segala sesuatu akan menolong kita untuk semakin mendekat dengan Tuhan dan memiliki pemahaman iman yang terus bertumbuh. Sebab iman yang bertumbuh adalah iman yang terus mengarahkan diri kepada pengetahuan tentang Allah dan berusaha untuk memahami firman Tuhan lewat keseharian kita yang menolong kita untuk mau terus belajar tentang Tuhan. Sekalipun kita sadar pengetahuan yang kita miliki tidaklah sempurna. Biarlah melalui perenungan ini kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan, memandang segala sesuatu dengan kacamata yang berasal daripada Tuhan dan tidak terjebak pada perspektif diri kita sendiri. Tuhan menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, kita akan masuk kepada doa syafaat. Berikut ini saya coba tayangkan beberapa pokok doa yang akan menjadi pokok doa kita pada kesempatan malam hari ini, dan harapannya juga menjadi pokok doa kita untuk kedepannya, Bapak Ibu, yang senantiasa kita doakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dilihat Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Bu Brata, Pak. Oh ya, siap Bu. Terima kasih. Makasih Bu. Oke. Pak, yang PTS. Hah? Yang PTS, Pak. Apanya? Yang PTS. Oh, PTS. Oh iya. Siap sih. Saudara Reza Purba. Oh, Reza Purba, siap. Terima kasih Bu. Doa saya ketik dulu sedikit. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Eko yang berulang tahun. Oh ya, rekan-rekan kita yang berulang tahun ya. Semuanya lah ya Pak ya. Pak Eko, Termasuk Pak Puji. Sama Pak Puji juga yang berulang tahun. Puji. Iya, semualah pokoknya. Daftar yang ulang tahun ada beberapa Bapak Ibu. Ini selama seminggu. Juga untuk besok ibadah minggu ada penaguhan penatua. Kita doakan agar berjalan dengan baik dan rekan-rekan yang diteguhkan untuk periode pertama maupun periode kedua dapat menjalankan tugas dengan lebih sungguh lagi di dalam kehidupan keseharian kita. Gitu ya. Ini daftar yang ulang tahun Bapak Ibu, ada beberapa selama seminggu ini, bisa dilihat masing-masing dan lengkapnya bisa dicek di media sosial kita. Ada lagi Bapak Ibu tambahan? Baik, kalau sudah tidak ada tambahan Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami diingatkan untuk mengandalkan pemahaman dan perspektif pola pikir yang berasal daripadamu saja dan tidak terperangkap pada pola pikir kami pribadi. Biarlah Tuhan Kau yang menolong kami untuk mendekatkan diri padamu lewat kesediaan kami untuk menyediakan waktu merenungkan firman-Mu dan mendekatkan diri kepadamu dalam persekutuan dan juga dalam aktivitas kami ya Bapak. Pada saat ini kami juga bersati mendoakan untuk bangsa dan negara kami di tengah segala situasi yang terjadi. Biarlah ya Tuhan Kau yang boleh hadir dalam perjalanan bangsa dan negara kami di tengah menghadapi segala situasi bencana alam, kemanusiaan, atau bahkan konflik-konflik yang terjadi dimanapun berada. Kau yang boleh terus menolong aparat pemerintah kami untuk boleh berjalan di dalam terang kasih-Mu dan boleh memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripadamu saja. Dan mampukan kami sebagai bagian dari bangsa dan negara ini untuk boleh berbakti
dengan membangun bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dalam kehidupan keseharian kami. Kami berdoa untuk gereja kami, GKI Cicurug, ya Tuhan, di tengah segala aktivitasnya, kami secara khusus ingin mendoakan untuk peneguhan ibadah peneguhan penatua yang akan dilaksanakan pada hari Minggu ini. Tuhan juga yang boleh berkati dan Tuhan yang senantiasa siapkan rekan-rekan kami yang akan diteguhkan menjadi penatua untuk periode pertama maupun mereka yang diteguhkan kembali untuk periode kedua. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memperlengkapi senantiasa, termasuk keluarga yang mendampingi juga kiranya Tuhan berikan kesiapan dan kekuatan agar rekan-rekan kami ini boleh melayani Engkau dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan membaktikan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mengingat ya Tuhan, kegiatan-kegiatan kami, persekutuan kami baik onsite maupun online, kegiatan sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah pemuda, kebaktian umum, dan juga kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Tuhan juga yang boleh berkati agar semua kegiatan ini boleh mempersekutukan umat-Mu ya Bapa dalam persekutuan yang hangat, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan juga inovatif di dalam menghadapi tantangan zaman. Kami juga mengingat ya Tuhan, anak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Ibu Bratawiwari, Saudara Reja Purba, lalu juga untuk Bapak Sugiran, lalu juga Saudara Besdon, Oma Lena, Oma Hadi, Opa dan Oma Edin, Ibu Tina, mama dari Saudara Kesya, Ibu Hotna, Buru Berutu, Ibu Haryanti, adik dari Ibu Sri Harumi, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan juga yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan yang menguatkan kehidupan mereka, dan biarlah mereka semua tetap berpengharapan di dalam Engkau saja. Keluarga yang mendampingi juga Tuhan berikan kekuatan dan juga ketabahan dalam menjalani hidup keseharian, serta cukupkanlah kebutuhan mereka. Untuk anak-anak kami juga ya Tuhan yang telah menyelesaikan penilaian tengah semester, maupun juga rekan-rekan kami yang akan memulai penilaian tengah semester, Tuhan berkati, Tuhan senantiasa mampukan setiap mereka, dan juga anak-anak kami yang mungkin akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan juga yang persiapkan dan arahkan setiap mereka, agar dimanapun mereka Engkau tempatkan, mereka memancarkan terang kasih-Mu. Tuhan juga kami mengingat semua rekan-rekan kami yang pada saat ini berulang tahun di dalam minggu ini, Tuhan juga yang boleh berkati, Tuhan juga yang senantiasa hadir bagi kehidupan mereka. Tuhan yang senantiasa berkati setiap mereka, dan biarlah ya Tuhan, walaupun kami tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya berkat-Mu dan kasih-Mu selalu menaungi kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan kegiatan untuk open house penabur pada tanggal 11 yang akan datang. Tuhan juga yang boleh berkarya, Tuhan juga yang boleh berkati agar kegiatan ini berlangsung dengan aman, damai, dan mempersekutukan, dan juga biarlah melalui kegiatan ini penabur boleh semakin menjadi alat berkat-Mu untuk mendidik anak-anak di tengah masyarakat Cicurug ini. Juga menyerahkan agenda percakapan gerejawi Penatua Galvin di Bogor Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama. Biarlah Tuhan juga boleh mempersiapkan agar anak-Mu ini boleh menjadi pendeta yang melayani Engkau di dalam segala lini. Tak lupa kami juga menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Bapa. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami satukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu, marilah kita mengakhiri PRT kita pada kesempatan hari ini dengan mengangkat sebuah pujian, yaitu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu akan menjadi pujian yang menutup PRT kita pada kesempatan malam hari ini.
cemas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau tenang? Salib yang kau pikul menahan berat, itulah berkatnya pasti kau pegang dan menyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari itulah kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita sudah selesai. Sebelum menutup PRT ini, saya mungkin ada beberapa pengumuman. Saya serahkan mungkin yang pertama kepada Komisi Dewasa GKI Cicurug. Barangkali ada pengumuman terlebih dahulu, dipersilakan. Adik, pengumuman. Oke. Silakan Bu, mangga. Saya terima kasih untuk ibu-ibu, bapak-bapak, di mana Komisi Dewasa untuk bulan depan kita mengadakan PRT-nya di rumah. Jadi siapa yang mau jadi tuan rumah untuk yang minggu pertama kedua, silakan mendaftar di Ibu Agustin atau Bu Sarjila. Oke, makasih. Terima kasih Bu Korin. Ada lagi pengumuman dari Komisi Dewasa? Mungkin maksudnya tiap minggu pertama kali ya, Bu ya. Bukan minggu pertama maupun kedua, tapi minggu pertama kali ya dari dalam periode satu April sampai dalam Maret satu 2024 bulan ya. satu kali. Enggak dipilih aja di antara atau minggu pertama atau kedua gitu aja, Pak. Oh. Iya. Salah satu gitu aja. Ya, itu bisa menghubungi siapa Bu tadi kontak personnya? Ibu Agustin atau sama Bu Sarjila atau Pak David ya, ketua baru. Oke. Ya, terima kasih Bu Korin. Ada lagi dari Komisi Dewasa pengumuman? Iya Pak, sedikit tambahan Pak untuk pengumuman dari Komisi Dewasa.
mengingatkan aja bahwa pada tanggal 23 Maret ini ada ibadah Cici Suci Penginjil yang bertempat di GKI Janal Jatse dengan pelayan firman-Nya Pendeta Maudi Pradana dari GKI Cibadak, Pak. Itu aja sih tambahannya. Tambahannya Ya. Pak Pendeta Samuel harus ikut karena ada hadiah. Ya, tanggal 23 itu hari Kamis ya, Bapak Ibu ya, betul ya? Betul, Ya, betul, Pak. Pak. Ya benar. Oke, seperti biasa hari Kamis Itu di penuh- GKI Penginjil Sukabumi. Janal Jatse, Bukan Pak. Oh, Pak. salah saya. Janal Janal Jatse. Jatse, Pak. Oke. Karena itu Untuk jamnya? Karena putaran itu putaran terakhir, Pak. Putaran yang maksudnya untuk tahun ini. Jadi bulan akhir Maret ini kan udah Ya, tutup program pelayanan. program baru. Oke. Untuk jamnya makasih. jam berapa? Jamnya tetap masih jam 5 ya Pak David atau jam 6? Jam 5, Pak. Jam 5. Jam 5 ya. 17.00. Kalau JZ jam 6. Kalau JZ biasanya kalau di jam 5, kalau ke penginjil biasa jam 6. Waduh. Besok saya Info bisa. aja kayak mepet perginya deh. Soalnya munggah itu kayaknya. Oh iya, 23 itu Bener. hari pertama puasa ya, Bener, 22 itu bener, nyepi, iya. 23 itu hari Bukan pertama tanggal 23 puasa. mulai. Iya, tanggal 23 pas puasa besoknya puasa pertama. Kita banyak ya, kita kudu Cepet harapan jalannya. yang besar untuk jalanannya ya, Bapak Ibu ya. Tapi tetap semangat. Oke. Semangat, Pak. Ada lagi dari rekan-rekan Komisi Dewasa? Sementara itu dulu Cukup, Pak. Ya, Tanggal, Ya, baik. tanggal Terima 18 kasih. Komisi Dewasa ada kegiatan juga Pak. Oke. Itu untuk pengurus kebersamaan KDKJS tanggal 18 Nanti mungkin KDKJS untuk ya. KPA. Oke. Kita makasih. PIC-nya Pak ya. Dari kita yang PIC-nya kita sama Jetset. Oke, udah itu aja untuk Ya, pengurus terima aja Pak. kasih Bu Korin. Oke, ya, makasih dari Komisi Dewasa. Kalau sudah tidak ada lagi yang lain yang mungkin mau memberi pengumuman, dipersilakan. Entah lansia, entah remaja, entah pemuda, KA. Ayo, siapa lagi? Momen pengumuman nih. Sebelum saya closing aja. Cimel, Komisi Anak ada pengumuman? Bu Santi, Yang APP Cimel? aja diingatkan. Yang Gimana? Aksi Peduli Pasca. Oh iya. Dompetnya diisi. Ya, makasih Ci. Remaja, tong ayahnya. Oke. Pemuda ada pengumuman pemuda? Oh, nggak ada pemuda ya. Ada Dian. Beda artinya. Ya. Oke, ada lagi kalau sudah tidak ada pengumuman, lansia ada pengumuman lansia? Ya, Lansia sehat-sehat aja. puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Puji. Ya, lansia jangan lupa minggu keempat seperti biasa Bapak Ibu Rabu keempat jam 10 ya, seperti biasa. Nah, saya sedikit pengumuman. Yang pertama Bapak Ibu ya, tadi kalau di di Komisi Anak Aksi Peduli. Nah, ini aksi puasa Paskah kita untuk remaja sampai semuanya diingatkan juga, remaja soalnya ngikut juga nih yang bagian ini, diingatkan untuk aksi puasa Paskahnya ya. Mohon Bapak Ibu lancar kan semua Bapak Ibu? Lancar lah ya. Oke, ya. Diingatkan lagi untuk aksi puasa Paskahnya untuk anak-anak aksi peduli Paskah ya, diingatkan bahwa bukan hari itu dikumpul gitu ya. Jadi bukannya amplopnya diambil hari itu dikumpul, bukan, amplopnya dibawa pulang, nanti dikumpulin di rumah sampai nanti dibalikinnya lagi tanggal 2 April. Ya, dibalikinnya tanggal 2 April. Jadi bukan hari ini diambil, hari itu diisi, bukan, tapi dibawa pulang ke rumah, diisi dulu sampai dan dibalikin lagi tanggal 2 April secara akumulatif selama 40 hari plus minus. Ngitungnya gimana Pak 40 hari? Sederhana Bapak Ibu, dari Rabu Abu sampai dengan sampai dengan Prapaskah 6.
di luar hari Minggu. Ya, sampai dengan prapaskah di luar hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu itu tidak dihitung dalam kalendernya gitu ya. Dari Rabu Abu sampai ya sekitar prapaskah 6 kurang lebih gitu ya. Jadi pokoknya ditambahin aja dari hari Rabu Abu tambahin 40 hari di luar hari Minggu, itu rumusnya. Lalu juga yang kedua Bapak Ibu mengingatkan lagi untuk baptis anak gitu ya, seperti yang tadi di bawahnya. Baptis anak telah dibuka pendaftarannya. Bagi Bapak Ibu yang mau membaptiskan anak pada bulan Mei, silakan mengambil formulir pendaftaran, dan pendaftarannya itu ditutup pada tanggal 18 Maret 2023 ya. Pembinaan orang tua calon baptis diadakan pada tanggal 22 Maret 2023 secara online. Itu bagi Bapak Ibu yang telah daftar nantinya dan akan ikut pembinaan orang tua calon baptis namun mengalami kendala sinyal, kuota dan segala macamnya, bisa ikut sama-sama dari sini, dari area serbaguna kita gitu ya, bisa nanti ngikut bareng lah di sini gitu. Juga Bapak Ibu mengingatkan lagi untuk hari Minggu nanti ada peneguhan penatua dan juga tanggal 19 ada raker. Jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap mendoakan agar program pelayanan kita berjalan dengan baik dan rekan-rekan yang akan diteguhkan pada tanggal 12 mendatang juga semakin dimurnikan dalam motivasi dan segala sesuatunya. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada pengumuman tambahan lagi, maka dengan demikian, minggu depan kita akan tanggal 15 itu kita akan bincang sersan, jamnya jam 7 juga Bapak Ibu, jangan lupa jam 7 malam kita minggu depan akan kembali bertemu untuk bincang sersan, temanya akan diinfokan kemudian. Itu saja Bapak Ibu dari saya, kalau sudah tidak ada tambahan lagi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua dalam mengikuti PRT malam hari ini. Tayangan ulang dapat ditonton di YouTube GKI Cicurug. Pastikan untuk subscribe dan juga mengikuti semua media sosial GKI Cicurug, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram. Kiranya ini semua menjadi berkat bagi kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Salam, terima kasih Pak Salam semuanya. Selamat malam. Terima kasih untuk firman-Nya.